Dance. Alright. Nah ini akankah ada perubahan side? Karena tadi kan untuk YG mereka ada di red side sejujurnya Itu dia. Cuman Tapi- belum ngeluarin pocket nih. Oh, mereka Bertukar. memilih first pick. Oh, tapi tetap sama sih. Tetap sama kok pilihannya. Di Baxia-nya yang ditutup. Karena seperti yang kita tahu ya, untuk option yang dimiliki oleh teman-teman dari tim YG, alangkah baiknya emang mereka bermain dengan metode yang dimana mereka yang ambil alih draftnya dulu. Mungkin mereka mau mencoba sesuatu di first pick ini. Oke, first pick, tapi belum, masih ada satu band lagi yang akan dilakukan. Coach RC. If udah, Yuzong udah, Lancelot udah, Cloud lagi kah? Karena sekarang first picknya akan sangat sangat berbahaya. Wah, kayaknya mereka mau Ternyata adu, Hellcat. Mau adu. Ayo loh, ambil apa nih first pick? Cloud kah? Yang udah pasti tim Liquid akan nge-react dengan Kari nanti di pick ketiganya Pak Pulung. Yap, sementara itu menjadi sebuah hal yang cukup dilema kali ini. Satu hero saja yang bisa diambil. Cloud sih Dan mahal Cloud, banget jujur. fix Cloud. Cloud tuh mahal sih menurutku. Cloud Mahal udah. banget ya kan. Gak Tapi- jauh bisa. Tapi dua hero-nya ini loh, dua hero-nya ini kan jadi bisa bahaya banget loh. Iya. Mereka ada. bisa mengamankan dari mid laner langsung dan itu benar udah ada Zuxin? Zuxin, bahkan mungkin Cusin Isunsin. ya. Ngisunjin? Berarti ini kayak maksa Purify juga ya. Iya, biar atau dia malah nggak Fredrin ganggu. di sini sekarang mereka yang menggunakannya. Wow, Fredrin, Cusin, Arlot. Iya. Banyak banget kombinasi yang bisa dilakukan apalagi kalau Zia udahlah. Mau dikasih apa juga dia Ya, mah, paket ayo. lengkap sih dia. Iya. Dia mau main utility jadi, Ayo. mau damager juga. Hayu. Wow. Tapi Wah, Hilda dulu oke. Dia dari awal udah pengen ngedinai buat main assassin dari Iya. Han-nya ya. Dia Jadi- coba buat ngedinai selama mungkin atau mungkin ngeganggu sebanyak mungkin waktu yang bisa diberikan agar Han-nya tidak bisa memberikan efek punishment dengan menggunakan assassin. Yep. Sementara itu sekarang balik lagi dua hero. Akankah Assassin di sini mau dikeluarkan karena begitu sulit juga ya dengan ada Oh, Dina yang iya. tadi pick yang emang udah diambil juga. Hilda ditunjukin. Hilda udah langsung dipajang di situ. Nah. Pola permainan dari Yangon pun agak terhenti sedikit nih. Ditahan sedikit. Assassinnya bakal dipikirkan kembali. Dipikirkan kembali. Kalau sekarang Esme dulu gimana? Yep, cow. Bisa. Tapi Esme. Chow buat Blink ya harusnya. Iya. Midnya mau yang bersekalian lagi? Parsha. itu Parsha dia. lagi ya. Disimpan ya. Biar kondisinya bisa menyesuaikan lagi nanti. Kari? Oh enggak, tetap Isun-Shin. Kembali Sun Shin. Wah mereka Kayaknya sih. opsi OHEP juga lumayan banyak sih. Fighter-fighter Gotland juga menurutku dengan bawa Yisun Shin kayak gini nggak masalah. Gimana kalau misalkan kita back to basic aja deh. Cloud meta, keluarin Leslie. Wih, nggak bisa kabur, susah. Ya Allah. Dikejar-kejar gitu Kena kan. tetes Parsha udah puyeng. Iya karena tetes Marsnya pusing sih emang. Tapi ya bisa jadi jawaban atas Cloud dengan Blazing Duetnya. Kalau untuk landing iya. Iya landing only. Untuk landing ya. Untuk landing only Leslie menang mana-mana emang. Season 10 ya waktu itu ya, metanya Cloud Leslie ya. Kalau nggak salah terakhir dia Ya, PL itu tuh bahkan cewek yang suka bawain Cewek, Leslie. iya. Cewek pada saat itu membawakan terus ya. Iya, pokoknya blazing duet Leslie-nya langsung mode style-nya mode ngilang. Dar. Hilang. Ya, Ya, hilang gak kena juga aja, cloud-nya. gak kena juga damage-nya gitu loh. Iya makanya. Kecuali ada Artiferia tuh, bisa tuh. Dihajar dulu, Leslie-nya kelihatan, damage-nya masuk. Oke. Fredrin-nya ditutup. Malah kayaknya tim Liquid yang kepikiran ya kalau misalkan emang mereka harus bertemu dengan tipikal hero yang kayak Fredrin gitu, mereka juga bakal susah buat nge-build si Karl TZ punya farmingan. Oke, tapi last band dari YG. Mau tutupin lagi opsi fighter-fighter gold lane, secas ya Ruby udah ditutup. Sora? Wah boleh tuh. Sora tadi ya oke lah. Ya tampil sih, Iya. Tapi ya balik lagi ya mungkin kalau kita bandingkan dengan beberapa Sora yang muncul di EXP kan beda job desk nggak sih? Kalau Sora Goldland kan kadang dia juga boleh loh main Thunder. Yap. Kayak nggak harus main Torrent, nggak harus main Awan. Dan Granger. Waduh, oh pakai gereja. Wah aku malah lebih penasaran Sunford hero-nya apa? Dirahasiakan ya. Kayaknya glue sih boleh. Butuh badan ya. Butuh badan soalnya. Esme. Esme juga boleh. Ada Esme. Tadi aku malah kepikiran YG yang ambil Esme. Karena mereka lawannya Hilda kan. Dan mereka juga perlu nge-zone out nih kehadiran dari Shunshin-nya. Jadi di satu sisi mereka butuh untuk mengamankan Hildanya agar Hildanya tidak liar di awal game Uranus gimana? dengan Guinevere dan Wah,
Arlot. Combo ya. Ini 3 kali pick muncul bertolak belakang ya. Iya. Dan 1-0%. Tan dulu bro. ya sesuai dengan apa yang udah kita duga ya dari awal ya. Karena kalau misalkan Uranus, Esme ketangkap sama Arlot dan juga Guinevere bakal dikomboin dengan sangat-sangat dinamis. Sementara dengan adanya Glue, aku merasa ini mungkin akan menjadi lebih sustain. Dari draft, apa yang kalian pilih? Aku Liquid sih. Aku Liquid Oheb pakai Marksman. 3 suara menuju ke Liquid. Dan kita akan lihat apakah dengan ini akan ada 2 tim Philippine yang berada di babak knockout stage. Atau Yangon Galacticos against All Odds. Mereka akan mengalahkan tim Liquid dan memperpanjang game ini. Series ini menuju ke game selanjutnya. Oke, kalau begitu sekarang waktunya kita berangkat menuju ke Land of Down. Oke. Match point untuk tim Liquid Philippines. Satu langkah memang lebih dekat, tapi Yangon Galacticos mereka akan menjawab game ini akan seperti apa. Dengan melihat adanya 2 Purify yang dibawakan oleh Sanji dan juga Oheb nih. Wah, Han ini. dan juga Blink akan harus saling bersinergi siapa yang mau trigger duluan. Wah repot nih. Cownya nendang siapa ya? Tadi kan udah kita lihat kasusnya. Iya. Ada Guhin, ada Chow, Purify lagi 2. kan. Purify-nya 2. Tapi emang selalu kayak gitu gak sih Ol? Kayak kalau misalkan udah kelihatan draftnya Chow dan juga Gwyn. Ya udah carry-nya udah langsung Purify aja. Jadi repot. Kalau emang udah ada Chow ya mostly mendingan kayak pikirin gimana caranya main assassin gitu. Biar nanti dia bisa bener-bener maksimalin lah Purify-nya. Buset. Tapi jadi bisa dikejar-kejar sama assassin-assassin. Ya ini gimana Karl Tizzy lagi ditemenin farming semuanya diambilin, dicolong-colong. Nyebrang tadi Lava Golem dapet, Kramer dapet. Agak susah nih pastinya untuk buat dari Karl Tizzy-nya agak fall off di awal. Tapi Iya. ini untuk Celestial Emblemnya juga. Emblem Fighter ternyata yang dibawain sama Oheb. Biasanya kalau Granger masih tetap assassin ya. Assassin? Aha. Adu spell fam ya berarti? Mhm. Atau mungkin nanti dia bakal ada momen kayak yang tadi ya, yang dimainin sama Domeng. Di saat udah mulai late game gitu kan, dia jual sepatu, sepatunya diganti sama War Axe. Jadi tetap dapat spell fam yang lebih deres lagi karena ya seperti yang kita tahu ya teman-teman ya bahwa Rhapsody ini dia bisa nge-heal pakai spell fam. Yep. Oke. Dan Sonata juga. Oke, Sanford masih mencari lagi EXP-nya juga ya. Tapi JP, Buset JP. wah Wih. ini udah ngibrit dia langsung. Pelari Olimpiade. Dia nge-screening biar kalau TZ-nya tuh nggak kesusahan buat dapetin level 5-nya karena sesaat lagi harusnya ada turtle dan level 5 di depan mata untuk Karl TZ. Yap. Sementara sekarang Sanford bagian atas sedikit tersudut. Belum mulai bergerak menuju ke area dari Turtle. Sementara sekarang Sanji tadi berhasil langsung mengusir karena beberapa player. Tapi sekarang JP-nya malah menjadi korban pula. Dan Sanji bekerja sama. Dan Turtle udah berhasil langsung diamankan. Maka sekarang Kaltusi berhasil mendapatkan 1 poin kill pertama. Dan ini dia poin kill kedua Rusia. Double kill. Wow. Wow, walaupun memang komit ya tadi ke JP, tapi ternyata nggak masalah. Ya. Itu Karl TZ belum hadir untuk delivering damage, dia masih pegangin turtle-nya. Turtle-nya beres, dia hadir langsung 2 poin kill. Dan jadi sebuah keuntungan early game yang bagus buat tim Liquid. Langsung beda ya. Sanford tidak kurang darahnya sama sekali. Ya berkurang, ini dia Pak Pulung. Glue, The Patrick. Yang mungkin kita ketahui juga bagaimana cara dia sustain menghadapi hero-hero seperti Chow dan juga Guinevere. Dan Karl TZ sih, dia bener-bener manfaatin banget JP. Dengan badan kokohnya, dia buying time lama banget dan dia dapetin turtle 2 kill. Langsung snowballingnya apa? 1.300 gold. Tim Liquid. Wah, ditendangnya begitu dan Oheb merasakan bagaimana serangan dilakukan oleh pemain dari Yangon. Tapi lumayan komit ya pastinya dengan special migration tadi. Dengan flicker the wave dragonnya, mengetahui Ohebnya tidak ada purify. Dan itu menjadi momen yang tepat untuk YG akhirnya bisa sedikit meredam. Bagaimana nantinya power dari Grangernya Oheb. Wah, lihat perbedaan Guinevere dan juga Nishunshin tuh. Udah hunter bahkan sekarang. Digangguin terus nih biar visionnya ke arah dari tim Liquid. Dengan dari point kill barusan ke arah Oheb, otomatis menutup juga nih kerugian dari Yangon di bagian turtle. Sekarang point killnya imbang, tinggal goldnya aja. Bagaimana cara mengejar nih dari Han ke Karl TZ yang udah dapetin 2 kill dan unggul 800 gold. Kalau komit kayak tadi sebenarnya masih bisa banget sih buat YG. Tentunya kayak Vengeance Felt Requiem. Terus juga bisa nyambut lagi nanti siapa yang bisa diinisiasiin sama Blink. Karena damage-nya Lina udah lumayan lah, bisa nolong.
Burst dari awal itu cukup ya. Ya. Oke, final slash, tapi itu adalah Sunford. Akankah dirinya bisa bertahan? Satu hit terakhir. Sunford, satu Aman bar banget. terakhirnya. Aman banget. Aman banget ya, tapi lumayan bonyok pastinya. Dan itu combo yang memang diharapin sama Yangon Galacticos. Sementara itu Turtle-nya lagi dipegang sama tim Liquid. Yap, dan di bagian belakang cobalah JP-nya. Flicker udah langsung dikeluarkan guna untuk bisa menjaga jarak. Dan sekarang Turtle-nya kembali masuk ke dalam zona dari tim Liquid. Oke, tanpa adanya kerugian sama sekali loh untuk tim Liquid. Ditabrak. Waduh, sakit banget. Final slash gak kena, satu terakhir dan Ying dikepukin kali ini. Bahkan tuh sekarang ada satu lagi sepatu migration Fire Requiem, tapi tidak memberikan impact apapun dan hanya akan menimbulkan korban di dalam diri sendiri dari Yangon Galacticos, walaupun Kalsi pada akhirnya menjadi korban juga. Tershutdown, tapi masalahnya Oheb jadi lumayan free juga nih di area bottom lane. Yap, oke. Dideketin lagi tuh. Ya udah pasti digangguin terus ya. Tidak akan diberikan secara bebas bagaimana cara untuk Yangon mengimbangi game ini. Karena tim Liquid, mereka udah unggul, mereka nggak mau mendapatkan kerugian satupun. Walaupun tadi Karl TC tershutdown, tapi ingat sekali lagi ini Karl TC-nya 1-2 soalnya kan. Yap. Jadi tetap bakal untung dan ingat Oheb, dia selesai dengan Sky Pierce. Dia bisa join team fight. Benar. Beda level udah 2. Bertinggal Nah, sekarang jalanin baru game. naik lagi nih 1. Bertinggal jalanin game aja sebenarnya. Bener-bener tinggal lurusin gamenya aja nih. Kalau Isun sini udah begini nih Pak Pulung. Bener-bener yang harus dilakuin sama Yangon adalah target Isun sini. Ketendang langsung. Oke, dan Crimson Beacon terlihat dikeluarkan pula dengan satu Purify yang udah dimiliki oleh Sanji. Aman banget. Purify. Ada The Way of Dragon, ada Spectral Migration. Lihat di bagian bottom lane-nya. Buset, Dark Cloud digebukin Hilda depan mata gitu. Oke, Dead Sonata. Dan sekarang Rhapsody satu wave minion harusnya Cloud akan pulang terlebih dahulu. Wih. Oh enggak, Enggak. Masih mau nge-clear duluan. Dan 4, bahkan 5 menuju ke bawah. Sakit banget. Oke, ada 4 player. Oke, mereka cancel untuk engage ke bawah. Mereka coba untuk ambil Arely. Turtle-nya kayaknya. Oke, Turtle akan terbuka juga di dalam 4 detik ke depan. Sementara ya fokus dari tim Liquid. Mereka masih mau coba untuk gangguin menuju ke arah Stitch. Tapi hati-hati, JP. Dia memang kenceng tapi dia nggak terlalu durable sih. Kalau dipegangin terus-terusan juga dia akan berat. Tapi Lina, mau dibalikin? Kedua strike. Itu akan pula untuk kali ini langsung ditendang begitu saja Sanji. Tanpa adanya Purify. Berhasil didapatkan dan Blink satu terakhir. Masih berhasil sama Stitch. Mundur lagi. Kena tetes dan tanpa adanya Purify tadi ya informasi yang akhirnya kebuat dari Blinknya bisa komit. Nah Tapi ini nih Sunford menjadi pengganggu, menjadi perusak suasana seperti ada untuk Yangon Galacticos. Namun baru saja Fire Requiem dan juga Sunford berhasil langsung diamankan dengan begitu cepat. Stitch hadir, Blazing Duel langsung dikeluarkan dan ini dia damage begitu masif dikeluarkan pula oleh Stitch. Masuk semuanya on point kali ini Oheb. Damage-nya masih belum beraturan, damage-nya masih belum bisa diantarkan secara optimal. Karena sekarang satu terakhirnya, tapi JP-nya pun masih bisa bertahan di dalam rebutan. oh, masih mencoba untuk dikejar lagi kah Sanji dan Oheb bakal maju? Wah, 3 player ini masih pede aja. Mereka kalah dari sisi kuantiti, tapi mereka sepertinya masih cukup berani untuk bisa memberikan gangguan. Satu terakhirnya ditendang. Dan juga untuk kali ini JP jadang, tapi ternyata Oheb yang mendapatkan turtle tersebut. Oh itu dia ya, sebuah rencana yang kita lihat dari tim Liquid. Mereka nggak ngasih lepasin turtle-nya. Dan akhirnya last hit dari Oheb yang lumayan akhirnya menutup kerugian mereka sedikit. Ini tetap bakal ngebuat Isun sini-nya farming dan sekarang pun udah punya endless. Udah cukup banget sih itemnya untuk team fight. Turtle yang harusnya jadi milik Yangon Galacticos. Tapi ternyata terlepaskan begitu saja. Bahkan sekarang udah digangguin lagi Stitch-nya. Gak dikasih farming, gak dikasih ruang. Sementara di tempat lain. Itu juga yang dirasakan sama Han. Han mencoba untuk mengimbangi farmingnya tapi nggak cukup Wah, di ternyata. bagian belakang udah ditungguin Prof, tapi barusan Blink langsung aja. Hehehe. Mimpi buruk untuk Stitch. Yap, tidak Purify juga dan kali ini Federal Strike. Oke. Mimpi buruk kalau udah ketempelan kayak begitu. Ya gimana ya, mau lepas juga minimal harus ada winter kayaknya. Dan ini Iya. masih dalam waktu 8 menit. Masih belum ada pasti untuk winter tersebut. Tapi tim Liquid, lambat laun ini udah mulai kelihatan bagaimana dominasi yang mereka berikan, Prof. Wah, dampak dari Snatch Turtle tadi ya. Iya. Rapid boots loh, Ohebnya. Mereka bertiga, tapi kenapa mereka sekomit itu, Prof? Hanya untuk mempertahankan dari pattern permainannya kah? Iya, temponya aja sih, biar ritmenya tuh nggak ke arah dari Yangon kan.
Karena kalau misalkan Yangon pegang kendali, wah ini combo Arlot sama Gwynnya kan bakal chaotic banget. Heeh. Ya walaupun makan depan, ya depannya juga pasti bakal dihajar abis-abisan. Jadi itu yang terjadi dengan 3 player tersebut. Blink. Wah, buset loh. Langsung diajar seperti itu. Dan sekarang Nabi berhasilkah terbakar kali ini tubuh dari Blink. Bisakah dia bertahan dan masih bisa selamat namun di depan berbeda. Coba lihat sunpotnya. Akankah berhasil menaiki karena 1 player. Karena sekarang cukup chaos tadi yang terjadi dalam area defensif dari Yangon Galacticos. Ya, Lina hampir ketangkep tadi ya. Cuman kali ini harus mundur dulu untuk Han-nya juga. Wow, tim Liquid udah mulai melakukan targeting dengan begitu maksimal loh. Stitch, Lina, itu 2 yang bakal dikunci. Nah, dan Lord ini kayaknya bakal jadi umpan dulu. Karena tim Liquid udah pasti bakal mencari team fight ya. Mereka udah punya damage. Oh, dua. Wah, Wave Dragon. ditendang kali ini Sunpotnya. Bisakah dia bertahan? Sunpotnya masih sempat untuk memutar. Sunpotnya masih sempat dan Sunpotnya Bakela. Sunpot, what are you doing? Apa yang terjadi? Apa yang kita lihat kan untuk sekarang aja misalkan Han sendirian. Oh, Han-nya juga gak kemana-mana dan wipe out. Diciptakan oleh tim Liquid. Komit ke Sanford. Dibuktikan bahwa itu adalah hal yang salah. Dibalikan keadaan Sanfordnya memang tumbang. Tapi bayarannya 5 pemain sekaligus. Hero kemenangan MSC EWC Team Liquid. Yaitu adalah Glue Sanford. Yang membuat Sanford mendapatkan banyak sekali momentum. Dan barusan kita lihat salah satunya. Momentum yang diciptakan sama tim Liquid. Sanford gak tumbang, dia bermain dengan Regen HP di ujung tanduk. Sekarang Yangon Gak ngerti. harus menemukan jawaban lain. Sanford udah gak bisa di all in. Woi, final slash. JP berarti. Oke. Cukupkah? Ditendang kali ini JP. Berhasilkan dia bertahan JP. JP. JP pun masih bisa kabur JP. JP pun masih bisa kabur tapi tidak untuk Sanford. Wah, ini tim Liquid kayaknya kerjaan sampingannya kameramen nih. Selamat terus. Selamat terus. Selamat terus karena Iya. kameramen selalu selamat. Itu Sanford kayaknya baru resign tuh. Iya. Enggak selamat lagi dia. Oh, coba JP tapi ternyata Sanford yang kena. Salah. Dia kayaknya Sanford emang nge-cover JP-nya juga kan tadi secara nggak langsung. Ya. Jadi ya, untuk sekarang 4 lawan 5. Harusnya Yangon dengan 4 lawan 5 kayak gini menang kuantitas dia masih bisa mempertahankan base-nya. Harusnya mereka punya Varsha dan hati-hati ya untuk bagaimana mereka punya power untuk counter initiate atau punish tentunya dengan final slash, special migration. Itu yang mungkin disadari juga sama tim Liquid sehingga akhirnya mereka nggak mau terlalu memaksakan kehendak dengan 4 pemainnya aja. Clock of Destiny. Sanji, dia juga pengen banget nih survive. Pengen banget kuat dalam team fight, makanya itemnya bikin ke Blood Wings juga. Apalagi dengan damage yang sudah bisa dilontarkan dari Lina nih, tinggi sekali dan jadi dia Sanford. Bisa udah gak Ford? Bisa udah gue samperin lo ke meja lo. Tahu gak dia bawa apa? Bawa misteri. Kuda lautnya itu. Iya. Nah ini pas dia lagi ini ya, Ya Allah lucu banget. pas lagi spread-spread. Pas banget lagi. Dilempar Krabby Patty itu. Wow, Krabby Patty. Oke, sabar lagi ya untuk tim Liquid jika mereka nggak mau terlalu terburu-buru. Sementara dari Yangon Galacticos sedang mencari momentum siapa yang sekiranya bisa di-pick off. Ya, Tadi tapi- upaya untuk ngambil JP sebenarnya masih oke ya. Udah oke banget sebenarnya. Itu kalau misalkan nggak di cover udah pasti bakal tumbang sih. Dan kalau ngomongin Sanford ya, Habis ternyata tiketnya. dia habiskan nih sampai ke arah Curse Helm. Dia benar-benar punya full HP yang luas banget, makanya teman-teman dari Yangon Galacticos mau nggak mau emang harus rely on Cloud nih untuk bisa memberikan dealing damage yang tinggi ke arah dari Sanford. Oke. 30 detik, Lord berikutnya akan segera muncul dan blinknya juga ini nggak leluasa banget ya. Dia mau maju pun Diganggu kena terus. lantern flare agak PR. Iya diganggu terus. Dapat. Ya hanya untuk Federal Airstrike ya, nggak mau dikasih gratis ke tim Liquid. Purple Buff harus menjadi milik dari YG ya, seenggaknya nggak ngebuat dari tim Liquid kembali bergulir mendapatkan keuntungan demi keuntungannya. Pick off seperti apa lagi yang akan ditunjukkan oleh Yangon Galacticos nih. Waduh. Karena mau gak mau kalau memang main front to back ya entahlah itu JP ataupun Sanford yang ditarget. Ya saatnya mungkin targeting langsung ke Karl Tizzy ya. Karena dua carry utamanya kan Purify nih, Sanji, Ohab. Semuanya Purify. Dan kalaupun nanti ternyata kena karakter dari Karl Tizzy, aku kayak kepikiran pas ditendang Karl Tizzy-nya, dijual item, dia beli Immortal, terus team fight-nya jadi makin chaotic tiba-tiba gitu. Oke.
Bawahnya udah mulai didorong juga sama tim Liquid. Ini mau gak mau harus ada yang show up harusnya stage. Tapi lihat, Dan itu Sunford. dia. Oke. Ada satu lagi Phyla Requiem, tapi sepertinya damage yang masuk ke dalam tubuhnya tidak terlalu banyak. Dan sekarang Sunford langsung didinai dengan ada satu Winter Crown dan mereka mundur kembali. Tapi Blingnya berada tepat di tengah-tengah dari beberapa pemain yang dimiliki oleh tim Liquid itu sendiri. Tapi sekarang malah menjadi korban dari Oheb. Oheb dia masih ingin lebih dan Sonata yang ditembakkan terus-menerus. Iya, Blink tumbang. Dan Lordnya pun udah bisa didapetin sama Karl TZ sendirian. Karena itu dia yang ngebedain mungkin sekarang. Gold lanernya punya damage yang bisa jadi eksekutor. Makanya sama Oheb aja cukup kok. Oke, ada Spartan Migration tapi damage dari Fantasy. Dan wow, Oheb estafet damage yang mengerikan. Inisiasi berujung notifikasi. Iya. Tapi udah gak punya Winter juga kan buat Han. Dan sekarang malah tumbang 2 untuk Yangon Galacticos. Tim Liquid, kemenangan sudah di depan mata. Oke, Final Slash dikeluarkan. Ada satu wave minion. Tapi sekarang Wishing Land ataupun dari Crimson Beacon udah dikeluarkan pula. Berhasil mendapatkan tadi karena dari Blink. Dan sekarang Pesta Raja coba lihat. Pergerakan dari Kalsi. Kalsi tapi di depan berbeda. Yeke berhasil nanti diamankan. Kalsi down hanya saja sekarang. Dari base pun terbuka lebar. Masih ada Oheb. Ya siap untuk bisa menghujam habis karena satu Pesta Raja tersebut. Masih ada JP menjadi orang terdepan. Wave minion akan masuk. Namun sekarang Ninja menjadi orang terdepan. Kurang bisa melindungi kita. Tidak akan sanggup lagi. Tidak akan kuat lagi. Karena sekarang masih ada pergerakan satu orang terakhir dan tidak bisa dilanjutkan. Selesai. Congratulations tim Liquid Philippines. Tiket knockout stage yang kelima berhasil didapatkan oleh tim Liquid Philippines. 2-0 tanpa balas. Gameplay solid, sabar tapi mematikan yang ditunjukkan. Yang akhirnya membuat mereka layak menyusurkan satu regionnya yang baru saja lolos. Tim kelima berarti hanya sekarang sisa 3. Hanya tersisa 3 tiket lagi untuk knockout stage. Dan itu akan kita cari di ronde 2/2. Seedings 2/2. Tapi mari kita ucapkan selamat untuk tim Liquid. Karena mereka adalah tim kelima yang mendapatkan tiket ke knockout stage. Semakin dekat dengan pertandingan yang lebih intens. Karena hanya akan ada 8